Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, kehidupan di Muharram 1444 Hijriah. Mungkin ada sebagian dari sahabat, teman, orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah, mengajarkan tentang pesan-pesan kebaikan untuk tetap berada di dalam kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada hari ini. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Ikhlas yang telah menyediakan ruang dan waktu bagi kita untuk tadarus Al-Quran. Hari ini kita berada di surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 29. Judul kita, amanah itu bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Bagaimana supaya kita terus menjaga iman kita? Di antaranya la takhunu-Allaha war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengkhianati Allah? Tentu saja Allah nggak bisa kita khianati dalam arti Allah Maha tahu semua. Rasul boleh jadi kita khianati karena Rasul tidak tahu, kecuali dikasih tahu atau diberi informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang dimaknai dengan la takhunullah, jangan kalian menipu Allah, adalah ajaran usaha supaya kita tidak menipu Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Karena kita merasa bisa menipu Allah, kita merasa bisa melawan Allah, maka ada yang dikenal dengan orang kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang berbuat maksiat, dia merasa bahwa Allah tidak melihatnya. Itu bagian dari menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan kezaliman, mencaci, memaki sama ada di depan orang ataupun di belakang orang tersebut, menebarkan hoak, fitnah, mengadu domba, iri dengki kepada orang. Ini bagian dari la takhunullah. Jangan kalian mencoba-coba untuk mengkhianati pesan peraturan yang telah Allah berikan kepada kalian. Artinya pesan ini sifatnya membahagiakan kita lah. Karena kalau kita ikuti pesan ini, tidak mengkhianati Allah, Allah akan sayang kepada kita. Wala takhunur rasulah, jangan kalian semua mengkhianati Rasul. Ini terkait dengan perang
perang yang dikenal dengan perang Al-Anfal, ada harta rampasan perang, sama ada perang Badar, terlebih pada perang Uhud. Perang Badar dapat Al-Anfal, tapi perang Uhud kondisinya agak sedikit menyedihkan. Kenapa? Terbunuh 70 dari sahabat Nabi karena telah terjadi pengkhianatan. Telah dikatakan bahwa jangan turun gunung, jangan turun bukit Uhud dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Rupanya terlihat harta rampasan perang, hijau juga mata. Artinya sekali bersahabat pun kalau sudah cerita uang maka goyang dan goyang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqulu rasul, pegang kalianlah kesetiaan pada janji itu. Ketika kalian turun, pasukan musuh naik ke atas dan memanahi para pemanah tadi, dan terjadilah seri sebenarnya. 70 terbunuh dari pihak Islam, 70 terbunuh dari pihak lawan. Dan ini buah dari mengkhianati pesan Rasul. Maka surat Al-Anfal ini kemudian berisikan wa aslihu baina akhwaikum, ya sudahlah, yang sudah-sudahlah, pengkhianatan itu tak perlu dan tak boleh diteruskan. Karena dalam kondisi perang, kesetiaan itu nomor satu. Dalam kondisi damai pun, mengisi perjuangan ini pun, mengisi kemerdekaan itu pun harus setia. Maka dalam pemerintahan yang nomor satu adalah loyalitas. Wala takhunur rasula wa takhunu amanatikum. Jangan pula kalau kalian mengkhianati Allah dan Rasul, maka amanat-amanat yang telah diembankan kepada kalian dengan mudah kalian khianati. Allah saja sudah tak digubrisnya, Allah saja sudah tak dihormatinya sebagai Tuhan, tak disembahnya sebagai ilah, apalagi dengan janji manusia. Maka ada kata kawan, kita kalau bertransaksi kepada orang Islam yang tak sholat, itu apa ya? Tuhan saja tak dihormatinya. Janji dengan Tuhan saja gak dihargainya, apalagi janji dengan kita. Inilah dia konsekuensi yang ketiga, tahunu amanatikum. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak beragama Islam? Bisakah kita melakukan transaksi kerjasama MOU, penandatanganan kesepakatan? Bisa dan boleh. Tapi yang pertama dan utama, umat Islam harus memegang janjinya. Wa aufu bil uqud, setialah pada janji itu. Jangan kalian langgar janji itu, walaupun kepada non muslim sekalipun. Karena apa? Karena kita sudah buat MOU. Jangan sampai umat Islam melanggar janji dengan alasan dia bukan orang Islam. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa negara Indonesia menjadi mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia? Karena pendatang muslim yang pertama kali datang kemari adalah pedagang yang jujur, setia pada janji, dan itu menarik simpati penduduk lokal sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam tanpa peperangan. Wa antum ta'lamun, kalian semua mengetahui untungnya melaksanakan amanah. Kalian semua mengetahui untungnya setia pada janji. Kalian semua mengetahui bahwa yang sabar akan beruntung, yang jujur akan jujur. Sejarah mengatakan itu. Kehidupan bapak ibu mengatakan itu. Kehidupan saya juga berbicara tentang itu. Memang ada usaha kita secara individu yang dititipkan Allah, fujuroha, kejahatan itu mau melakukan kejahatan, memanipulasi, menipu,
menzalimi, tidak setia pada janji. Tapi ketika kita mendekati diri kita yang takwa, kita akhirnya alhamdulillah, untung aku tak curang, untung aku tak nipu, untung aku tak menzalimi, untung aku tak berbuat khianat pada bangsa, pada negara, pada orang tua, pada keluarga, pada istri, pada suami, pada anak-anak. Ya, sifat mukmin itu benar-benar menjaga amanah kepada siapapun, terutama atas apa yang dipercayakan kepadanya. Ini enak diucapkan, payah dilakukan. Apalagi terkait dengan cerita kantor lah ya. Pura-pura tak tahu lah kita kalau sudah begitu. Udahlah, dialah. Penting awak tidak. Batas minimal lah ya. Minimal begitulah. Ini sebenarnya baik dengan namanya apa? Akhlak dibangun oleh Erick Thohir di BUMN. Pertamanya adalah amanah. Ini dia amanah. Amanah itu isinya adalah tanggung jawab, dan Al-Quran hadir. Ya, maka satu, amanah perlu dijaga, bukan dikhianati. Tunaikan amanah dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hari ini hadisnya, dia mengkhianati kita, tapi kita tak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Wa'lamu, kenapa kita berkhianat? Kadang-kadang kita mau cari uang lebih. Kenapa kita berkhianat? Karena cerita tentang anak kalau sudah merengek, istri kalau sudah goda, harap pun kita ubah. Khianatlah kita. Jujur kita kesampingkan. Mas, tetangga kita punya inam, maka kata Allah, wa'lamu, ketahuilah sumber masalah kamu tidak amanat dan kamu melakukan khianat adalah annama amwalukum wa auladukum fitnah, karena kamu diuji dengan harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Harta adalah ujian, cobaan, anak adalah ujian dan cobaan. Ini ujian. Ujian itu gimana? Baik atau tidak? Ujian itu baik. Kalau lulus dapat IP 4, alhamdulillah mak, habis ujian aku dapat IP 4. Alhamdulillah mak, awak ranking 1. Itu ujian baik. Tapi ujian menjadi tidak baik, aduh mak, gagal, gak diterima, gak lulus, nilainya di bawah standar, menjadi tidak baik. Jadi ujian itu bagikan pisau bermata dua. Al-imtihanu yukromul mar'u wa yuhan. Ujian itu memuliakan yang lulus dan menghinakan yang tidak lulus. Jadi kalau kita bisa menata harta menjadi harta yang halal, lagi berkah serta banyak, alhamdulillah. Nikmal malu sholeh bil abdi sholeh. Alangkah enaknya harta yang banyak di tangan hamba yang soleh. Ini hadis Nabi. Jadi Islam bukan anti harta. Tazawwadul nisa al-wadud al-walud. Nikahlah dengan perempuan yang banyak anaknya, supaya kita memiliki anak yang banyak. Berarti punya anak banyak juga tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika anaknya tak dididik menjadi anak durhaka.
Ini menjadi masalah. Tapi kalau dididik jadi anak yang soleh dan solehah, diberi nama dengan nama-nama yang baik, dimulakan dari memilih istri yang solehah, nah ini bagus. Ini ada ibu rumah tangga, ya kan? Carikan istri yang solehah, ya kan? Ya. Dan di beberapa negara itu dibantu pernikahan. Jadi ada EO atau WO, Wedding Organizer. Kalau di negara Islam itu gimana? Itu meminjamkan properti pernikahan gratis, dan itu masuk dalam kaplingan Basnas. Jadi Basnas punya kaplingan memberi pinjaman properti, mau emas, mau piring, mau tenda, semuanya gratis untuk mereka yang mau nikah. Jadi ada kemudahan bagi mereka yang mau nikah sebagai raja dan ratu sehari. Pahalanya besar. Di Indonesia belum ada itu. Di luar negeri sudah ada. Jadi kalau mereka yang tak mampu tapi mau nikah, dibuat semegah dan semewah mungkin, gratis, tis. Gak usah banyak-banyak lah yang diundang, ya kan? Cukup saja diundang 100 orang. Udah, keluarga besar 50-50 dari pihak sana termasuk kaum kerabatnya. Saya rasa nggak mahal, pahalanya besar. Maka kalau mendapatkan rumah tangga yang sakinah dan rezeki yang halal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan pola pikir kita melaksanakan amanat, wa annallaha indahu ajrun 'azim. Sungguh di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melaksanakan amanat. Istri adalah amanat, anak adalah amanat, suami adalah amanat, harta adalah amanat. Cari dan lakukan dengan cara yang halal, maka dia mendapatkan 2 keuntungan. Bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Allah menyebutkan ajrun, bukan ujur, tapi ajrun dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Undefinitif. Pahala yang tak terbatas. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, pahalanya tak terbatas. Pahala tak terbatas ini dalam bahasa lain adalah keberkatan. Hartanya sedikit berkah. Yang lebih menarik, hartanya banyak, berkah pula. Mana mau? Banyak berkah atau sedikit berkah? Banyak berkah. Inilah disebutkan ajrun azim, besar. Ya. Harta dan anak adalah sarana menuju pahala yang besar. Tapi harta dan anak adalah tujuan yang menyakitkan. Lihat, ada kata sarana, ada kata tujuan. Jadi harta bukan tujuan. Kalau kita menjadikan harta sebagai sebagai target goal, capek. Kalau punya anak sebagai goal, destinasi tujuan akhir, capek. Tapi kalau dia sebagai harta, sebagai sarana untuk mencapai tujuan ridho Allah, enak. Jadi paham antara sarana dengan tujuan. Kalau tujuannya lillah, punya harta jadi enak. Ada berbagi, tak ada ya puasa Senin Kamis lah. Hari ini alhamdulillah ada itu. Jadi bisa kita berbagi sedikit, ya kan. Sudah dapat santapan rohani, dapat pula santapan jasmani, ya kan. Yang pulangnya salah, ya. Karena apa? Karena ini sarana. Tapi kalau tujuan, nggak usah kita bagi. Anak-anak masih mau sekolah. Kalau bisa yang ada orang punya kita korup. Ini kalau jadi tujuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin kedua, harta dan anak adalah amanat. Dia sebagai cobaan dan
ujian, anak perhiasan sekaligus ujian. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa indallaha ajrun 'azim. Surat At-Taghabun hampir sama dengan surat Al-Anfal yang kita kaji pada hari ini. Maka setelah dikasih tahu oleh Allah, tadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, sekarang balik lagi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ini sayang Allah, jangan khianat, harta dan anak adalah amanat. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang kucintai, yang beriman padaku, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu jujur melaksanakan amanat, tidak khianat, kau didik anak-anakmu, kau cari rezeki yang halal lagi thayyib penuh berkah, Allah mudahkan rezekimu sehingga kamu tahu mana jalan yang halal, mana jalan yang haram, mana jalan masuk surga, mana jalan masuk neraka, mana yang harus kau tempuh, mana yang harus kau hindari. Yang bahasa Arabnya ya ja'alakum furqana. Ada orang dalam hidup ini udah gak tahu lagi dia mana halal mana haram. Semuanya hijau, ya kan? Mau rumput dia, rumput tetangga, embat habis. Mau istri dia, istri orang lain, embat juga. Mau harta dia, mau harta orang, gak minjam, langsung pakai saja. Ini sudah gak jelas hidup. Allah butakan mata. Di hijrah ini kita coba buka mata batin itu. Bertambah usia tidak menjadi hamba Allah yang bertambah rakus. Bertambah usia membuat kita bertambah waras. Ada orang tambah usianya seperti kiamat atau matinya itu tambah lama. Dan sebenarnya tambah usia kuburan itu tambah dekat. Kenapa? Gak ada puasnya. Gak ada puasnya. Karena apa kata Allah? Ya ja'alakum furqananya gak dapat. Ini bahaya. Bahaya hidup kalau kita tak tahu lagi jalan masuk surga itu kita gak tahu lagi. Kurasa udah gak ada lagi surga. Ada payah ini. Kurasa aku ini tambah lama tambah gak mati-mati. Nah ini udah payah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, logisnya ajaran Islam dia tidak utopia, tidak mengada-ngada. Bapak Ibu dan saya pasti ada dosa. Uniknya wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang lalu dengan dosa mudah-mudahan Allah tutup kafaro sataro. Allah tutup, bukan tak terlihat, terlihat. Seperti ada sitar, ada orang di belakang. Tapi tertutup. Begitulah dosa kita itu ada atau tidak? Ada. Cuman menariknya karena kita bertakwa takut pada Allah, ya Allah ini uang haram dikembalikan kepada Allah ya Allah. Udah letakkan ke masjid, bukan sedekah, bukan infak, bukan zakat, tapi ini non halal income. Ini dapatku dari uang haram, kutitipkan saja. Ya Allah ampuni dosa. Atau ini ada uang ku ambil dari orang, sebenarnya ini uang dia, tapi tak di mana sekarang posisinya, tetapkan ke masjid. Dah, ini pahalanya untuk si Allah. Kalau masih ketemu orangnya, ya Allah ini uang si A. Ada orang titipkan uang kepada kita. Ini yukaffir ankum sayyi'atikum. Atau kita nggak tahu berapa banyak kita sudah melakukan dosa, udahlah sedekah saja. Ya Allah, kalau lebih sedekah, kalau belum lebih anggap aja hutang-hutang aku dulu, tak kemana-mana. Mungkin dulu waktu sekolah ambil bakwan 5 dibilang 1 gitu ya kan. Mudah-mudahan ini ampunilah ya Allah untuk ibu warung, mudah-mudahan murah rezekinya. Yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Lihat,
Udah itu diampuni lagi. Artinya sangat humanis. Saya pasti punya dosa. Bapak ibu pasti punya dosa. Hidup namanya. Pasti sedikit banyak ada gesekan. Yang namanya jalan mobil itu lama-lama mesinnya aus juga. Bagaimana supaya tak aus? Perlu ada pelumas. Ya kan? Pelumasnya dalam Islam itu apa? Ada taubat, ada istighfar. Udah yukafir, yaghfir lahu. Dan yang ketiga, wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar. Al-fadlu, al-fadlu, karunia, fadilah, tambahan. Fadilah itu namanya tambahan, fudul, fudul itu tambahan, addition. Jadi kita nggak berhak apa-apa dari itu. Banyak betul. Berbaris. Berbarislah. Iya, jadi ada al-fadl, ada karunia dari Allah, dan Allah mengatakan di awal tadi ajrul azimun, ya, nakiro. Nah, sekarang ini ma'rifah pula al-fadlu al-fadli al-azimi. Tapi fadl walaupun itu edition besar. Apa itu? Artinya Allah itu udah, kau dekat aja lah dengan aku. Gak ada apa yang kau lakukan, aman. 1444 Hijriah gimana nih Pak Ustaz? Resesi, inflasi, Covid, ada booster lagi. Kedua, booster ketiga, booster keempat, booster sampai 4 ada Covid ini. Dunia lain sudah selesai. Indonesia nampaknya khusus Covid-nya masih ada. Ya kan? Sampai 4 boosternya, enggak apa-apalah. Yang penting asal dekat dengan Allah, ditolong Allah lah itu. Gak usah takut. Gimana masa depan anakku? Udah doakan, ya Allah, aku cari rezeki yang halal, aku rasa agak banyak ya. Tapi yang ku dapat ini berkah ya. Alhamdulillah masuk berkat gratis ya. Orang bayar ratusan juta, anak awak lulus gratis murni. Ini namanya Dzul Fadlil Azim. Rumah tangganya pun dibangun dengan pernikahan yang sederhana tapi sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah punya anak gak harus pakai bayi tabung yang biayanya ratusan juta. Alhamdulillah, dan anak-anaknya imut-imut gak amit-amit. Alhamdulillah, ini semua Dzul Fadlil Azim. Ya kan? Walaupun rumah tipe 36 nggak kontrak, alhamdulillah, ya kan? Walaupun pakai sepeda motor second, alhamdulillah nggak nyicil. Ini bagian dari Dzul Fadlil Azim. Kemudian rezeki bertambah, yang dulunya staf sekarang menjadi direktur perusahaan. Alhamdulillah, Dzul Fadlil Azim. Dan lebih dahsyat lagi, wafat husnul khotimah, masuk surga. Inilah dia yang kita inginkan. Kata Allah, bermula dari jangan khianat, bermula dari jaga amanah, bermula dari didik anak-anak, cari rezeki yang halal. Maka ayat ketiga ini Allah dengan penuh kasih sayangnya memanggil saya, memanggil Bapak Ibu yang beriman, ayo tetap dekat dengan Allah, bertakwa kepadanya. Kejahatan dihancurkan, gak layak dipertahankan. Inilah dia namanya hijrah. 1444 Hijriah kita minimalisirlah kejahatan itu. Ini untuk saya juga. Mungkin dulu killer dengan mahasiswa, udahlah. Kalau memang dia tak tahu, kasih tahu. Tak mau tahu juga ya sudah, kasih nilai yang sewajarnya, selayaknya untuk dia. Bukan berarti semua dipukul rata harus bagus pula. Nah, tetap profesional, memberi nilai sewajarnya. Orang yang benar-benar beriman sedang diuji. Jadi kita ini
ujian dan disaring dari orang-orang yang tidak cukup beriman dalam mengikuti panji iman. Inilah dia takwa. Ya, iman dan takwa solusi cerdas dalam melaksanakan amanat. Jadikan iman dan takwa sebagai benteng untuk menentukan pilihan agar tidak salah jalan, agar dapat furqana, pembeda. Sayang kalau kita hidup sekali ini udah tak tahu lagi mana halal mana haram. Ini istri awak atau istri orang? Asal cantik istri awak, ada bahaya itu, ada bahaya itu. Nauzubillah min dzalik. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan amanat itu adalah bertanggung jawab. Pertama, amanat diperlukan, amanat perlu dijaga bukan dikhianati. Yang kedua, harta dan anak adalah amanat, mereka adalah cobaan dan ujian. Yang ketiga, iman dan takwa solusi cerdas dalam menjaga melanggengkan amanat tersebut. Terima kasih, mohon maaf jika ada silap dan salah. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan.